mengetahui gambaran umum, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar dari uji Wilcoxon One Sample. Uji Wilcoxon One Sample adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah median dari suatu sampel sama dengan nilai tertentu. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga tidak dapat menggunakan uji parametrik seperti t-test. Secara sederhana, uji ini bekerja dengan melihat selisih antara setiap data dengan nilai acuan, kemudian menganalisis peringkat dari selisih tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui apakah rata-rata lama sekolah sudah mencapai target nasional 9 tahun, maka data yang kita miliki akan dibandingkan dengan nilai 9 sebagai acuan. Misalnya, kita punya data 8, 9, dan 10, lalu dibandingkan dengan nilai acuan 9, maka 8 memiliki selisih minus 1. 9 memiliki selisih 0, dan 10 memiliki selisih plus 1. Selanjutnya, kita akan melihat dataset yang digunakan dalam analisis ini. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga resmi penyedia data statistik di Indonesia. Dataset ini berupa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tingkat provinsi. Dalam analisis ini, kami menggunakan data pada tahun 2025 sebagai satu sampel. Setiap nilai dalam dataset merepresentasikan rata-rata lama sekolah di masing-masing provinsi. Data ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai acuan, yaitu target nasional 9 tahun. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah H0, yaitu median rata-rata lama sekolah sama dengan 9 tahun. Dan H1 yaitu median tidak sama dengan 9 tahun. Selanjutnya, kita akan ditunjukkan proses analisis menggunakan R dan Python. Di sini saya akan melakukan uji Wilcoxon One Sample dengan menggunakan aplikasi R. Nah, di sini kami menggunakan data yang bersumber dari BPS dengan menggunakan data rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di tahun 2025. Nah, sebelum itu kita melakukan import data terlebih dahulu supaya data terbaca. Selanjutnya kita melakukan perintah hit A dan str untuk melihat kolom-kolom dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan pembersihan data jika ada kolom atau baris yang kosong supaya tidak terjadi error. Nah, selanjutnya kita melihat nilai minimum, median, min, dan maksimum dari data tersebut. Nah, setelah diperoleh, didapatkan hasil nilai minimum dari data tersebut yaitu 4,760, nilai median sama dengan 9,460, nilai rata-rata sama dengan 9,456, dan nilai maksimum sama dengan 11,580. Nah, selanjutnya kita melakukan uji Wilcoxon dengan memasukkan kode Wilcox titik tes kurung nilai komamu sama dengan 9. Di sini kami menggunakan nilai target nasional sama dengan 9. Nah, di sini kita peroleh bahwa dari uji Wilcoxon One Sample Test diperoleh nilai p-value sama dengan 0,0005873, di mana berdasarkan hasil uji One Sample dengan nilai pembanding 9 tahun diperoleh nilai p-value sebesar 0,0005873 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Nah, itu artinya bahwa H0 ditolak. Nah, selanjutnya kita melihat nilai median dari data tersebut, mana kita masukkan perintah median buka kurung nilai. Nah, di mana diperoleh nilai median sebesar 9,46. Nilai median sebesar 9,46 tahun menunjukkan bahwa nilai tengah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas
berada sedikit di atas 9 tahun. Nah, ini menunjukkan secara umum tingkat pendidikan penduduk telah melampaui angka 9 tahun, meskipun selisihnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 0,46 tahun. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian pendidikan secara umum sudah berada di atas target 9 tahun. Namun, peningkatannya masih relatif kecil sehingga tetap diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi. Akan uji Wilcoxon satu sampel dengan target 9 tahun dari rata-rata lama sekolah penduduk umur 16 tahun ke atas. Kita akan menggunakan Python di Google Colab. Pertama kita harus menyiapkan datanya dulu. Data dari BPS yaitu 38 provinsi dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut provinsi 2025. Kita lanjut ke Google Colab-nya tadi. Yang perintah pertama itu import badas ASPD itu untuk mengambil datanya. Kita asumsikan file path itu adalah data CSV tadi. Kita asumsikan df itu untuk file ini. Lalu kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset yang tadi. Lalu kedua kita perintahkan asumsikan data yaitu untuk menampilkan variabel rata-rata lama sekolah umur 15 tahun ini dengan data sama dengan df variabel ini. Oke, selanjutnya kita perintah yang ketiga itu kita masuk ke uji Wilcoxon-nya, yaitu menggunakan perintah from species start import Wilcoxon. Kita buat target lama sekolahnya itu 9 tahun, kita buat asumsikan target sama dengan 9. Lalu kita hitung selisihnya, data dengan target itu menggunakan selisih sama dengan data dikurang target. Lalu masuk ke uji Wilcoxon, yaitu start p-value sama dengan Wilcoxon dari selisih. Lalu kita print statistik uji, lalu kita print lagi p-value, kita jalankan. Nah, di sini dapatkan statistik uji 130 dengan p-value 0,00383192716083. Lalu kita hipotesisnya tolak H0 yaitu median lama belajar tidak sama dengan 9 tahun. Gagal tolak H0 median lama belajar dengan 9 tahun dengan alpha 0,05. Nah, di sini p-value itu lebih kecil daripada alpha, dimana mendapatkan hasil tolak H0 yaitu median lama belajar tidak sama dengan 9 tahun. Lalu kita mencari median dari data itu. Nah, median data itu adalah 9,575. Jadi berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh p-value 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa median lama sekolah berbeda secara signifikan dari 9 tahun. Berdasarkan nilai median sebesar 9,5 tahun, dapat disimpulkan bahwa lama sekolah penduduk cenderung lebih tinggi daripada 9 tahun. Nah, setelah dilakukan analisis menggunakan R dan Python, selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara keduanya. Baik R maupun Python menghasilkan nilai p-value yang sama-sama lebih kecil dari 0,05, sehingga memberikan kesimpulan yang konsisten, yaitu menolak hipotesis nol dalam uji Wilcoxon one sample. Meskipun nilai p-value yang dihasilkan tidak persis sama, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi keputusan akhir, karena keduanya tetap berada di bawah taraf signifikan. Perbedaannya terletak pada cara penggunaan dan proses pengolahan datanya. Pada R, fungsi Wilcox test dapat langsung digunakan dengan memasukkan data dan nilai acuan.
sehingga prosesnya lebih sederhana dan praktis tanpa perlu transformasi tambahan. Sedangkan pada Python, data perlu diolah terlebih dahulu dengan menghitung selisih terhadap nilai acuan. Kemudian dilakukan uji Wilcoxon menggunakan fungsi dari library SciPy. Selain itu, R secara otomatis menangani perhitungan, termasuk ketika terdapat nilai yang sama atau nol. Sedangkan pada Python, penggunaan perlu lebih memahami proses yang dilakukan. Dengan demikian, R lebih unggul dalam kemudahan penggunaan, sedangkan Python memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengolahan data dan pemrograman. Namun, keduanya tetap dapat digunakan dengan lebih baik dan menghasilkan kesimpulan yang konsisten dalam analisis statistik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, uji Wilcoxon one sample dapat digunakan untuk menguji median suatu data tanpa asumsi normalitas. Hasil analisis menggunakan R dan Python menunjukkan nilai p-value yang sama-sama lebih kecil dari 0,05, sehingga menghasilkan keputusan yang konsisten. Dengan demikian, kedua metode dapat digunakan secara efektif dalam analisis statistik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman terkait uji Wilcoxon one sample. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan.